setelah teman-teman tahu bagian dari mesin injeksi, kemudian kita juga udah mengenal kontrol panel serta tombol-tombol di bawah ini yang digunakan setting parameter. Oke, langsung saja kita melakukan pemasangan molding atau dandori molding. Oke teman-teman, saat ini kita sedang melakukan pemasangan atau dandori mold. Mold adalah cetakan yang digunakan untuk membuat produk injeksi. Nah, kemudian enggak sidik bet. Hup. Oke, selanjutnya kita akan memasang molding. Ini ada clamping. Ini berfungsi untuk mencepit bagian mold supaya tidak jatuh. Nah, ini namanya clamping. Kalau dandori injeksi ada 8 clamping yang digunakan untuk mengclamping dari molding tersebut. Nah, pemasangannya seperti ini. Dan kita kencangkan dengan kunci pas. Oke teman-teman, jika sudah terpasang, clampingnya semua sudah terpasang, sebelum membuka molding, kita jangan lupa untuk mengecek pengunci yang ada pada molding. Nah, itu bisa dilihat atau dilakukan pengecekan secara kita cek bawahnya ataupun atasnya. Nah, jika ada penguncinya maka bisa dilepaskan, kemudian mold baru aman untuk dilakukan buka atau tutup mold. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian setting parameter produk atau bagaimana cara menyeting mesin injek molding untuk membuat produk injeksi atau produk plastik. Oke, selanjutnya ketika molding atau cetakan sudah terpasang, kemudian kita akan menyeting mekanisme dari mold open dan close. Nah, penyetingan ini bertujuan untuk mencari titik kerapatan pada molding atau cetakan yang berfungsi ketika material plastik diinjeksikan, itu dia cetakan moldingnya itu menahan dengan sempurna atau menutup rapat dengan sempurna. Nah, untuk setting molding ini atau cetakan ini dinamakan dengan setting die height atau mencari height pressure dari posisi clamping molding. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa tekan ini mold gantung, kemudian empty set. Nah, ini tombol empty set. Nah, ini kita tekan 2 kali. Nah, pada proses ini mold sedang mencari secara otomatis titik kerapatan dari mekanisme mold tersebut. Nah, ini nanti dia pergerakannya akan mencari titik high pressure dari molding atau cetakan itu sendiri secara otomatis. Nah, dapat dilihat pada bagian clamping unit itu nanti akan membuka atau menutup seiring dengan pencarian posisi pas atau posisi kliknya dari molding tersebut. Oke, seperti itu kira-kira secara setting molding setelah dandori mold atau pemasangan mold dipasang. Oke, selanjutnya ketika molding sudah terpasang, kemudian kita sudah melakukan setting mold atau setting mekanisme mold. Nah, jangan lupa juga kita harus mengecek bagian dalam molding apakah dia sudah benar-benar bersih atau belum. Nah, jika belum maka kita harus membersihkan dahulu bagian dalam molding menggunakan mold cleaner. Nah, ini bertujuan untuk menyemprot atau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada proses sebelumnya. Nah, dilakukannya penyemprotannya seperti ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau bekas dari mold protector yang digunakan pada proses sebelumnya. Nah, jika mold sudah bersih, kemudian kita baru bisa menggunakan
atau baru bisa menjalankan running product injeksi atau proses injeksi tersebut. Nah, untuk running product injeksi atau setting parameter produk injeksi akan saya jelaskan pada proses berikutnya. Langsung saja kita masuk ke dalam proses berikutnya. Oke, selanjutnya jika mold sudah terpasang, kemudian mold sudah kita setting, terus sudah kita cek juga dalamnya udah bersih, tadi juga kita udah bersihkan. Nah, kemudian kita akan masuk kepada setting parameter produk. Nah, setting parameter produk ini berfungsi untuk mengatur keluarnya seberapa banyak keluar material atau material biji plastik yang dapat dikeluarkan atau diinjeksikan untuk membuat suatu produk injeksi. Nah, pada kontrol panel tersebut dapat masuk pada menu inject. Nah, di sini juga ada menu-menu untuk mengatur kualitas atau mengatur produk plastik dari sistem injeksi tersebut. Nah, untuk yang pertama-tama sebelum melakukan pengaturan produk, untuk yang pertama kita tutup dulu moldnya di posisi close. Nah, kemudian kita majukan nozzle-nya menggunakan manual. Nah, ini sampai menyentuh dinding dari stationary plate dari mold. Nah, jika sudah menyentuh, kemudian kita setting di sini. Nah, di sini ada pressure inject dengan kode PI. Nah, ini bisa kita atur. Pressure inject adalah tekanan yang dikeluarkan ketika melakukan proses injeksi. Nah, kemudian ada filling speed atau velocity inject. Nah, di sini adalah kecepatan yang dibutuhkan pada saat proses injeksi. Kemudian juga ada inject timer. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses injeksi. Kemudian ada cooling. Nah, ini proses cooling ini waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan material di dalam cetakan. Kemudian ada pressure holding. Nah, ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menahan produk agar produk dapat terbentuk sempurna atau mengikuti bentuk cetakan di dalam molding. Nah, kemudian juga ada time holding. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk menahan, berapa lamanya kita menahan produk di dalam. Kemudian ada velocity holding. Nah, ini kecepatan yang dibutuhkan untuk menahan produk adanya di dalam. Nah, mungkin kemudian juga ada suck back. Nah, ini charge atau suck bed atau charge. Nah, ini adalah seberapa banyak kita mengambil material atau pergerakan dari skru mundur untuk mengambil material yang akan diinjeksikan maju. Nah, ini harus semuanya harus diatur dengan tepat dan pas agar supaya produknya itu efisien, kemudian berkualitas tinggi, kemudian tidak cacat atau tidak NG, yaitu produk harus terisi penuh. Nah, ini adalah pengaturan dari setting parameter tersebut.